Banyak orang yang bertanya bagaimana caranya agar bisa menulis. Nah, kalau saya selalu mengatakan bahwa untuk bisa menulis, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Aurora News TV. Nah, kali ini kita akan berbagi pendapat atau berbagi ilmu tentang jurnalistik. Jadi di Aurora News TV ini kita sering membahas tentang topik-topik tentang jurnalistik. Dan topik kita kali ini adalah dasar-dasar jurnalistik yang juga sudah beberapa kali saya bawakan di dalam berbagai pelatihan. Jadi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang bagaimana menjadi seorang wartawan yang baik. Nah, di era digital pada saat ini memang ada penurunan minat terhadap dunia jurnalistik. Mengapa? Karena saat ini eh, sebagian orang itu lebih tertarik menjadi konten kreator dibanding menjadi jurnalis. Namun di lapangan pada kenyataannya jurnalis ini masih dibutuhkan sehingga dasar-dasar jurnalistik ini diperlukan bagi orang-orang yang ingin menjadi jurnalis atau minimal buat mereka yang sedang studi ilmu komunikasi khususnya yang mengambil program studi jurnalism atau jurnalistik. Nah, ini adalah materi dasar-dasar jurnalistik yang sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa kali pelatihan. Nah, di sini banyak orang yang bertanya bagaimana caranya agar bisa menulis. Nah, kalau saya selalu mengatakan bahwa untuk bisa menulis, maka kita harus yang kemudian akan berlanjut menjadi sebuah tulisan. Dan menulis itu butuh tahu dan berani. Jadi kita tidak bisa hanya tahu, tapi juga harus berani untuk mengungkapkan. Nah, menulis di sini berbeda dengan menulis untuk kepentingan dokumentasi pribadi. Jadi menulis di jurnalistik itu adalah menulis untuk ditayangkan atau diterbitkan di media umum. Nah, tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Jadi, jurnalisme itu nanti akan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Dan ini sangat penting agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi atau ada informasi yang dibelokkan atau misinformasi serta disinformasi. Jadi jurnalisme itu dibutuhkan untuk membuat fakta itu untuk membuat semua informasi yang ada itu adalah berdasarkan data dan fakta. Jadi eh, ada teori yang mengatakan bahwa semakin demokratis sebuah masyarakat, makin banyak berita dan informasi yang didapatkan. Dan itu terjadi di Indonesia sejak era reformasi. Jadi dengan tumbangnya era Orde Baru, maka muncullah era reformasi. Nah, sejak era reformasi, maka di Indonesia ini pers itu semakin bebas sehingga banyak informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Namun dengan banyaknya informasi, maka masyarakat juga perlu menyaring kira-kira informasi yang seperti apa yang harus dikonsumsi. Jadi kalau bisa tetap mengkonsumsi informasi atau berita yang dibuat oleh jurnalis yang berpengalaman. Nah, jurnalisme itu penting. Ini saya mengutip beberapa dari jurnalisme Bill Kovac. Di antaranya adalah kewajiban pertama jurnalisme itu adalah pada kebenaran. Jadi tetap mengutamakan kebenaran. Kemudian loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Jadi tetap mengutamakan informasi-informasi yang membela kepentingan masyarakat. Kemudian intisari jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi. Nah, verifikasi di sini bukan hanya tentang benar atau tidaknya sebuah sebuah peristiwa, tetapi juga hal-hal yang eh, kecil yang mungkin dianggap sepele. Misalnya apa? Misalnya nama narasumber itu tidak boleh salah. Jadi salah satu huruf itu akan membuat narasumber tidak akan percaya lagi kepada si jurnalisnya. Atau nama jalan, atau nama desa, nama kampung, nama tempat dan sebagainya. Apalagi untuk kepangkatan. Kalau misalnya kita membuat berita tentang militer atau tentara atau TNI, kita tidak boleh salah dalam menuliskan pangkat dari narasumber itu. Nah, kalau zaman dulu di era waktu masih banyak orang menggunakan kartu nama, biasanya untuk memastikan
penulisan nama itu adalah dengan meminta kartu nama kepada narasumber. Tapi kalau saat ini mungkin lebih lebih efisien kalau kita tuliskan di handphone atau di block note, kita tuliskan, baru kemudian kita verifikasi atau kita konfirmasi ke narasumber kita bagaimana spelling penulisan nama tersebut, apakah sudah benar atau tidak. Dan jangan lupa juga untuk jabatan serta untuk kepangkatan, misalnya doktor atau dokter atau MA atau MM dan sebagainya, itu harus tidak boleh salah. Kemudian praktisi jurnalisme itu harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Maka ada istilah jangan terlalu dekat dengan sumber berita. Kenapa? Karena jika kita terlalu dekat dengan sumber berita, maka independensi itu akan berpengaruh. Jadi meskipun misalnya kita dekat dengan sumber berita, tetap kita harus menjaga independensi dalam hal pembuatan berita. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam membuat sebuah berita. Dan jurnalisme itu harus menjadi pemantau kekuasaan. Jadi jurnalisme itu dibutuhkan agar kekuasaan itu tidak absolut, jadi harus tetap ada yang mengawasi. Kemudian jurnalisme itu menyediakan forum kritik maupun dukungan kepada masyarakat. Kemudian jurnalisme berupaya untuk membuat hal yang penting, menarik, dan relevan, kemudian menyiarkan berita komprehensif dan proporsional, serta diperbolehkan mengikuti nurani. Jadi kita harus juga kembali ke nurani kita dalam membuat sebuah berita itu. Nah, dalam sebuah berita diperlukan ada wawancara. Nah, wawancara ini adalah bagaimana seorang reporter itu menggali data atau bertanya kepada narasumber tentang bagaimana sedetail atau bagaimana data-data sebuah peristiwa. Nah, wawancara ini ibarat berperang. Jadi kita harus menyediakan peluru sebelum berperang. Kita harus riset dulu, minimal harus baca dulu tentang apa yang akan diwawancarai agar kita tidak terlihat bodoh pada saat wawancara. Jadi kita harus menguasai dulu topik yang akan diwawancara, baru kita berangkat untuk wawancara. Kemudian kita juga harus mengkonfirmasi hasil wawancara, karena kadang-kadang ada hal yang kita lupa, kalau dituliskan mungkin akan membuat kesalahan, jadi kita harus mengkonfirmasi lagi kepada narasumber itu tentang hasil wawancara yang ingin kita tuliskan tersebut. Nah, jangan lupa dalam jurnalisme itu ada yang namanya 5W1H. Jadi dalam sebuah tulisan itu harus ada unsur-unsur what, who, where, when, why, how, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita tinggal memilih kira-kira di bagian mana yang paling penting dari berita yang akan kita tulis. Apakah kita ingin menonjolkan orangnya atau peristiwanya atau tempatnya atau penyebab peristiwa tersebut, ya. Kita harus menentukan. Jadi semakin kita sering menulis, maka akan semakin paham tentang untuk pemilihan berita tersebut. Nah, untuk menentukan sebuah peristiwa apakah dia layak untuk ditulis atau tidak, itu ada yang namanya nilai berita. Jadi nilai berita ini itu banyak sekali faktor-faktor yang menentukan, misalnya magnitude, prominence, konflik, proximity, timelines, currency, unusual, human spirit, dan lain-lain. Misalnya banjir di Jakarta, itu buat orang di Papua mungkin tidak menarik. Nah, ini namanya proximity. Jadi kita harus menentukan kira-kira pembaca kita itu ada di mana, ya. Misalnya berita tentang kebakaran di Medan mungkin buat pembaca Jakarta tidak menarik, tapi buat orang di Medan dan sekitarnya itu akan menarik. Itu namanya proximity. Kalau prominence misalnya ketokohan, ya, semakin semakin populer seseorang maka dia akan semakin menarik. Seorang warga menggunakan kebaya mungkin tidak menarik, tapi kalau misalnya Nagita Slavina menggunakan kebaya itu menarik. Jadi kita harus menentukan dari sisi prominent atau konflik. Konflik itu selalu menarik, ya. Kemudian magnitude, kemudian timeless dan sebagainya. Dan jangan lupa juga ada yang namanya human spirit atau berita-berita features, berita-berita yang menonjolkan sisi-sisi humanis. Nah, ini misalnya bagaimana kehidupan anak jalanan, bagaimana kehidupan supir angkot saat ini dan sebagainya. Bagaimana situasi atau kehidupan di sekitar tempat pembuangan sampah, dan itu bisa kita buat dalam bentuk berita features. Nah, demikian
penjelasan dasar-dasar jurnalistik. Dalam episode kali ini kita akan sambung lagi nanti dengan menjelaskan hal-hal yang lain. Mungkin era digital ini membuat jurnalistik itu kalah mungkin dibanding dengan konten kreator. Tapi bagaimanapun proses kerja antara konten kreator yang membuat berita itu sama saja sebenarnya dengan proses kerja jurnalistik. Jadi bedanya mungkin hanya di tempat mana sebuah berita itu diterbitkan. Kalau jurnalisme atau jurnalistik itu beritanya itu harus diterbitkan di media yang resmi, ya artinya media yang berbadan hukum. Tapi kalau konten kreator, mereka itu membuat konten di akun sosial media mereka yang tentu adalah akun pribadi. Nah, untuk isi dari konten tersebut itu kalau untuk konten kreator itu tidak bisa disebut sebagai berita karena medianya bukan media yang berbadan hukum. Jadi konten-konten berita yang dibuat oleh konten kreator itu hanya bisa disebut sebagai informasi, belum berita. Jadi berita hanya konten jurnalistik yang ditulis oleh mereka yang bertugas di media yang berbadan hukum atau media yang resmi. Nah, jika ada pertanyaan seputar jurnalistik, seputar konten kreator, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu itu nanti akan menjadi topik kita yang berikutnya. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.